I know a place that's sound and safe for us now. No need to hide or say goodbyes, leave them out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Indah Standing Room, Prodi Hukum Keluarga Islam, kelas C, NPM 2021010210, Fakultas Syariah, dosen pengampu Bapak Hervin Yogi Pradikta MHI, mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip maqasid syariah. Secara bahasa, maqasid asy-syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqasid yang artinya kesengajaan atau tujuan, dan syariat artinya jalan menuju sumber air. Ini pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Kemaslahatan dapat terrealisasikan dengan baik jika 5 pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu yang pertama, agama, yang kedua, jiwa, ketiga, keturunan, 4, akal, dan 5, harta. Tujuan syari dalam mensyariatkan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang-orang mu'alaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, baik melalui ketentuan-ketentuan yang daruri, haji, dan tahsyini. Syatibi'i berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan 3 kategori hukum. Tujuan dari 3 kategori tersebut adalah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hamba. Kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah yang memiliki syarat seperti berikut. Yang pertama, yaitu masalah itu harus real atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan khayalan. Lalu yang kedua, maslahat yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal. Lalu yang ketiga, harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat. Lalu yang berikutnya, yaitu yang keempat, mendukung realisasi masyarakat, daruriyat atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragam. Adapun manfaat mempelajari maqasid asy-syariah ialah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu mengungkapkan tujuan, alasan, dan hikmah tasyari baik yang umum maupun yang khusus. Baik yang kedua, menegaskan karakteristik Islam yang sesuai dengan tiap zaman. Lalu yang ketiga, membantu ulama beristihad dalam tiga tujuan syariat Islam. Lalu yang keempat, mempersempit perselisihan dan tashub di antara pengikut mazhab fikih. Pelengkap maqasid asy-syariah. Yang pertama, pelengkap maqasid ad-duriyat. Ketika Tuhan mensyariatkan sholat untuk menegakkan dan memelihara unsur agama, syariat memerintah agar sholat itu dikumandangkan dengan azan sesudah masuk waktu dan dikerjakan dengan berjamaah sebagai kelengkapannya. Lalu yang kedua, yaitu pelengkap maqasid hijiyat. Tak kalah syara memberikan kemurahan kepada orang yang sedang dalam bepergian untuk mengqashar salat, lalu disempurnakan kemurahan itu dengan diperbolehkannya menjamaknya. Lalu yang ketiga, pelengkap maqasid tahsiniyat. Syari' mewajibkan bersuci untuk menegakkan urusan tahsini. Kemudian kewajiban bersuci itu disempurnakan dengan aturan-aturan sunnah berbagai bersuci. Tak kalah syari' mensunatkan menyembelih hewan kurban, disempurnakan perintah itu agar binatang yang dikurbankan dipilih dari binatang yang tidak cacat. Sebagaimana dijelaskan dengan berulang kali bahwa tujuan hukum perundang-undangan ialah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan bagi manusia. Maksud tersebut dapat terwujud karena perintah dan kewajiban syariat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dijauhi segala larangannya. Pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai sebab-sebab perintah itu dikeluarkan menjadi pendukung utama untuk mentaati perintah syariat.
Karena sebab-sebab syariat dikeluarkan selalu mengikuti status hukum masababnya. Artinya, jika status hukum musababnya adalah wajib, maka wajib pula hukum sebab yang terjadi perantaranya. Tidak ada bedanya dengan perintah-perintah syariat, larangan-larangannya, dan mempunyai perantara-perantara yang mengantar pada perbuatan itu terlarang. Tidak logis apabila suatu perbuatan itu dilarang, sedangkan perantaranya diperbolehkan. Oleh karena itu, perantara atau wasilah dari suatu larangan yang kuat seharusnya mengikuti status hukum yang diperantarai, yakni terlarang juga. Berdasarkan ketentuan tersebut, muncullah dua kaidah yang penting, yakni yang pertama yaitu sesuatu yang menjadikan kewajiban sempurna karena wajib adanya. Lalu yang kedua, menutup jalan menuju ke perbuatan terlarang. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, materi singkat dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 心がけたように恋してても切ないフレーバー